Selamat datang di kanal ini. Saya tidak ada kepentingan untuk memenangkan argumen, melainkan hanya berbagi temuan. Seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, kali ini saya masih akan menyampaikan pemahaman terkait agama, tapi melibatkan Al-Quran. Sebab, kata agama digunakan di dalam terjemahan Al-Quran, yaitu, sebagai terjemahan dari kata din. Kata din sendiri, sering digunakan untuk menggelorakan semangat kecintaan terhadap agama Islam, atau yang disebut, Dinul Islam. Yang dipercaya mayoritas penganutnya, bahwa Islam ini, adalah agama yang paling diridhoi Allah, paling sempurna dalam segala hal. Sebab Quran mencatat demikian. Ya, seperti itulah selera pemahaman sebagian Muslim atas apa yang tertulis di dalam Quran, mungkin pemirsa salah satunya juga. Biasanya orang menganggap selera adalah soal kecocokan rasa, tapi bagi saya, selera juga memiliki landasannya, karena, tidak ada sesuatu pun di alam ini yang hadir tanpa sebab dan tanpa maksud, termasuk soal selera. Selera seseorang, bisa memberi kita informasi, mengenai bagaimana ia memposisikan prioritas, terkait nilai-nilai yang dipegangnya. KTP boleh jadi sama-sama Islam, tapi selera kita bisa jadi berbeda-beda, karena bisa jadi, kita memiliki prioritas nilai yang berbeda. Mari kita menengok Al-Quran. Ke ayat yang paling sering dijadikan referensi, terkait pemahaman bahwa, Islam adalah agama Allah yang paling benar, paling diridhoi, dan paling sempurna, yaitu, Quran Surat Ali Imran, ayat 19, kalimat pertama. Kalimatnya sangat lugas. Namun sayang, jika ayat ini dipahami sebagaimana tadi saya ceritakan, ini akan memberi celah untuk masuknya kegelapan, oleh karenanya, kita harus mencoba untuk menutup celah tersebut. Mari kita cermati. Surat Ali Imran ayat 19, bunyinya, Inna dinna indallahil Islam, diterjemahkan sebagai, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Perhatikan kata din di sini, ini adalah kata din yang sama, dengan yang ada di surat Al-Fatihah, ayat 4. Namun, din di Al-Fatihah, diterjemahkan sebagai pembalasan. Surat Al-Fatihah ayat 4, bunyinya, Maliki Yaumiddin, diterjemahkan sebagai, pemilik hari pembalasan. Makna kata din sendiri, di dalam bahasa Ibrani adalah, pengadilan, penghukuman. Sehingga bisa ditangkap, bahwa kata din ini, merujuk pada suatu proses, yang bertujuan mengembalikan sesuatu, ke posisi yang semestinya, sesuai hukum, atau imbang, atau adil. Sebagaimana makna kata din, sebagai penghukuman atau pengadilan. Di surat Al-Fatihah, kata din diterjemahkan sebagai pembalasan. Maknanya tidak jauh dengan makna akarnya dalam bahasa Ibrani, pembalasan sama-sama merujuk pada proses pengembalian sesuatu ke posisi yang semestinya, yang adil, imbang, atau sesuai hukum. Jika kita masukkan makna kata din dari bahasa Ibrani, ke dalam surat Ali Imran, ayat 19, kalimat pertama, yang berbunyi, din di sisi Allah ialah Islam, ini akan menjadi, proses peletakan segala sesuatu kembali ke posisi yang semestinya, sesuai hukum, yang adil, atau imbang di sisi Allah ialah Islam. Namun apabila kita menggunakan makna kata agama secara linguistik, kita akan mendapati, terjemahan surat Ali Imran, ayat 19, kalimat pertama menjadi, jalan pendekatan di sisi Allah ialah Islam. Pembalasan, pengadilan, agama, jalan pendekatan kepada Tuhan. Itulah deretan makna yang terlibat, dalam upaya kita memahami din, yang diterjemahkan sebagai agama. Kesemuanya memiliki benang merah, yaitu sama-sama mewakilkan suatu proses, yang menuju kepada sifat-sifat Tuhan. Kata din, sebagai pembalasan, pengadilan, mengantarkan kita kepada sifat Tuhan yang maha adil, termasuk sebagai pemilik hukum yang adil. Kata agama, sebagai jalan pendekatan kepada Tuhan, juga mengantar kita kepada sifat-sifat Tuhan. Karena Tuhan dan sifat-sifatnya sesungguhnya adalah satu kesatuan. Apabila kedua makna linguistik dari kata din dan agama kita gabungkan, maka, Inna dinna indallahil Islam, kita dapati terjemahannya menjadi, sesungguhnya jalan pendekatan untuk mengembalikan sesuatu pada posisi yang semestinya di sisi Allah ialah Islam. Sampai di sini, yang KTP-nya Islam saya harap berhati-hati, agar tidak terpeleset rasa tinggi hati. Di episode berikutnya, saya akan menyampaikan makna kata Islam di dalam Quran. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.